anak nikah sama ada janda punya anak perempuan, ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini ada nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum ada apa-apain, kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ujung kemaluan itu sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan gak ada iddah. Ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya. Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, salam cinta NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan salam merah putih tetap di dada kita. Dan mari kita sama-sama tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan salam cinta NU jaya sepanjang masa. Para hadirin, kali ini saya akan membuat sebuah video ditujukan khusus kepada Bahar Smith. Dalam video tersebut, mohon maaf, sebelumnya saya mendengar ini Bahar Smith lagi sakit. Saya berdoa pada Allah, berharap pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni khususnya Bahar Smith dan seluruh para habib dan seluruh umat Islam dan seluruh para mukibin-mukibinnya, termasuk seluruh orang-orang yang membenci saya, menghina saya, merendahkan saya, memfitnah saya, dan memusuhi saya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semuanya, memberikan kesehatan, kekuatan, jasmani rohani khususnya kepada Bahar Smith, kepada Rizik Syihab, dan memberikan keselamatan dunia akhirat, akhlak yang baik, baik lisan, baik hati, baik perbuatan, dan menjadikan orang yang takwa. Semoga dijadikan orang yang husnul khotimah, orang yang berilmu bermanfaat, dan semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada para hadirin, di dalam sebuah video saya melihat bahwa Bahar Smith sedang menerangkan hukumnya menikahi mertua. Jadi menantu menikahi mertua boleh, asal katanya sebelum anaknya didukhuli atau disetubuhi. Para hadirin, saya sangat kaget sekali, karena bagaimana tidak kaget seorang Bahar Smith kok dalam hukum ini aja beliau salah sekali karena bertentangan dengan fikih. Baik para hadirin, saya akan membaca ayat 23 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi khudurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihin wa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtain wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu menikahi istri-istri anak kandungmu. Para hadirin, sangat aneh sekali seorang Bahar Smith
yang katanya ulama, yang mengklaim dirinya zuriat Nabi, cucu Nabi, yang ceramah kemana-mana, yang katanya Jenderal Islam Singapodium, kok sampai membolehkan, menghalalkan seorang menantu menikahi mertuanya? Padahal jelas sekali dalam fikih Islam seorang menantu haram menikahi mertuanya. Ya, siapapun dia, sampai kapanpun, tidak ada korinah, semuanya haram dan tidak ada batasnya selama-lamanya. Baik istrinya tersebut sudah dihuli ataupun tidak, karena mertua adalah muhrim bagi seorang menantu. Persoalan ini, para hadirin, jelas sangat menyalahi Al-Quran. Bahkan dalam sebuah kitab Al-Ghayah wa Taqrib halaman 30 telah berkata Imam Al-Qadhi Abu Sujak Ahmad bin Al-Husain Al-Asfani, di dalam kitabnya beliau berkata ada 4 wanita yang haram dinikahi dengan sebab pernikahan, yaitu 1 mertua, yang kedua anak tiri jika telah berhubungan suami istri atau dijima dengan ibunya, kemudian ketiga ibu tiri, yang keempat menantu. Ini sangat jelas sekali. Al-Quran ayat 23 surat An-Nisa jelas melarang, mengharamkan seorang menantu menikahi mertua. Begitu juga dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib karangan Imam Al-Qadhi Abu Sujak Ahmad bin Al-Husain Al-Asfani tadi. Dan banyak pula kitab-kitab fikih yang lainnya yang dikaji di pesantren-pesantren, para hadirin. Nah, kenapa seorang Bahar Smith kok bisa-bisanya menghalalkan menantu menikahi mertuanya? Ini jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Ya. Lalu bagaimana seorang santri-santrinya ketika itu diberi pemahaman yang salah? Saya bertanya, saya tidak berani menyesatkan. Apakah ini bukan penyesatan? Apakah ini juga bukan pelecehan? Apakah ini bukan sebuah kebatilan dan kemungkaran? Kemana ini orang-orang yang dulu meneriakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Jika terjadi kepada selain Bahar Smith, mungkin ini akan didemo, akan dikecam keras oleh oknum-oknum mantan FPI ya. Tapi ini kok diam-diam saja? Apa karena beliau itu Habib atau takut kewalat? Ini hukum yang mereka tegakkan hukum apa? Kok ke orang lain keras, kasar, tetapi pada kelompoknya itu diam. Ini aneh sekali. Ini amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh mereka? Kalau ini dibiarkan, maka jelas akan merusak tatanan fikih Islam. Tatanan dunia pendidikan di sebuah pesantren akan mengakibatkan santri nanti salah memahami. Mestinya seorang yang akan memimpin pesantren ini, sebelum dia mengajarkan keilmuan kepada santrinya, seharusnya dia menyelesaikan dulu keilmuan sehingga tidak menyebabkan seorang santrinya menyalahi hukum dalam Al-Quran, apalagi ini fikih. Jika seorang menantu dibolehkan menikahi mertuanya, maka anaknya itu jelas dari hasil yang haram, dan ini akan merusak tatanan keturunan kepada mereka. Semua umat Islam tidak boleh membiarkan orang yang seperti ini. Maka harus dipertanyakan kredibilitas keilmuan Bahar Smith. Tidak boleh dibiarkan siapapun dia. Tidak terkecuali walaupun Bahar Smith. Jika memang tidak sesuai dengan aturan fikih dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu harus ditegur lebih keras. Oleh karena itu saya sarankan kepada Bahar Smith, Anda Bahar Smith, kalau belum tahu fikih, jangan Anda ajarkan ilmu sebelum sesuai dengan kitab. Jangan dulu Anda berkuar-kuar untuk mengajar orang, ceramah, tetapi itu bertentangan dengan syariat, dengan fikih. Lebih baik Anda belajar dulu yang baik, jangan kotori dunia pesantren, dunia keilmuan, dunia fikih, dan jangan sesatkan umat Islam. Jangan bodohi umat Islam khususnya di Indonesia. Maka lebih baik Anda belajar dulu daripada Anda berkuar-kuar ceramah tetapi memberikan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Jangan paksakan Anda seperti berlaku ulama, tetapi sesungguhnya keilmuan Anda jauh dari keulamaan, apalagi akhlak Anda. Ini hanya kritik dan saran saya kepada Bahar Smith. Sebaiknya Anda introspeksi diri. Dan seharusnya Anda segera bertobat dan kemudian segera Anda mengklarifikasi dalam video, menjelaskan bahwa apa yang Anda katakan, yaitu membolehkan menikahi mertua, itu Anda klarifikasi di sebuah video agar umat Islam tidak tersesatkan. Walau bagaimanapun itu akan didengar oleh santri Anda, dan santri Anda mungkin akan taklid buta membenarkan Anda. Maka segera Anda bertobat, segera Anda klarifikasi dan memohon maaf pada seluruh umat Islam di Indonesia. Jangan kotori kesucian agama Islam, jangan kotori kesucian fikih, dan jangan kotori kesucian syariat Islam. Ini mana nih orang-orang yang dulu menggemborkan amar ma'ruf nahi mungkar, pelecehan agama dan sebagainya? Kok diam? Mestinya mereka segera tegur Bahar Smith, atau mereka tidak berani, tidak punya taring. Agama Islam itu berlaku kepada siapapun. Jika memang batil, jika haram, jika hak. Jangan pandang bulu. Oknum-oknum Habib yang katanya pandai mestinya bisa menegur, meluruskan pemahaman Bahar Smith. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia, jangan sembarangan mengikuti seseorang hanya melihat dohiriyah seolah-olah dia ulama, padahal dia belum cukup syarat disebut ulama. Dan jangan mengikuti mereka kecuali mereka sudah jelas keilmuannya. Demikian para hadirin, semoga ini menjadi sebuah pencerahan dan perhatian pada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.